Selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mas Dara Kurniadi dengan NIM 10 2018-19 dari FKU Liga. Di sini saya akan memperagakan simulasi praktikum patologi klinik, yaitu pengambilan darah, fungsi darah vena dan kapiler, juga hitung trombosit serta retraksi bekuan. Sebelum saya ke cara kerja, saya akan menjelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama-tama perlu kita pastikan kalau kita telah memakai APD lengkap, yaitu masker dan handscoon. Sekarang saya akan mulai dari alat dan bahan pada fungsi darah vena. Pertama ada tali bendungan, kapas alkohol 70%, lalu ada spray dan jarum suntiknya dengan kapasitas 5 ml. Lalu ada fungsi darah kapiler, bled pipi, kapas alkohol 70%, lalu kapas kering. Dan untuk hitung trombosit ada pipet toma, ada larutan pengencer amonium oksalat 1%, kamar hitungnya. Lalu di sini saya memakai darah vena K3 DTA. Lalu untuk retraksi bekuan ada tabung sentrifuge berskala, lidi, dan tabung kosong untuk menampung darah yang sudah beku di lidi. Juga ada alat yang tidak saya tampilkan adalah mikroskop dan alat sentrifuge. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja untuk fungsi darah vena. Pertama-tama kita bendung darah vena dengan ikatan bendungan. Lalu kita cari vena brachialis yang akan kita suntik. Kalau sudah dapat, kita lap terlebih dahulu dengan kapas alkohol 70%. Lalu untuk suntikannya dengan sempit ini tidak langsung ke lokasi yang kita mau, tapi kita mundurkan sedikit setengah sentimeter. Nah, lalu kita coba tusuk dengan sudutnya 10-30 derajat. Lalu kita ganti dengan tangan kiri untuk memegang. Di sini diusahakan suntikan tidak melayang ya, jadi menempel. Lalu kita tarik perlahan dengan untuk fungsi darah vena seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke fungsi darah kapiler. Pada fungsi darah kapiler kita menggunakan jari 3-4 atau 4 menggunakan bled pipi. Di sini saya akan menggunakan jari keempat. Jadi pertama-tama kita lap terlebih dahulu dengan kapas alkohol 70%. Lalu kita tusuk dengan bled pipi. Lalu darah keluar yang pertama kita hapus dengan kapas kering. Baru bisa kita ambil darahnya yang selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja untuk trombosit. Pertama-tama untuk pengambilan sampelnya saya menggunakan darah vena K3 DTA menggunakan pipet toma. Di sini pipet toma eritrosit ya, karena ada ibaratkan gambar merah di sini. Saya ambil sampai 0,5. Lalu kita ambil lagi larutan pengencer amonium oksalat sampai dari 0,5 dia sampai ke 101. Di sini pengenceran 200 kali. Untuk kita ambil dari sampai ke 1, itu kita arahkan ke 101 untuk pengencerannya, itu pengenceran 100 kali.
Jika sudah, kita proses sebentar, lalu kita buang sedikit, lalu kita rembeskan ke kamar hitung sedikit saja, karena dia juga nanti akan rembes sendiri, sehingga untuk tingginya kita bisa pastikan 0,1 mm untuk standarnya. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja untuk retraksi bekuan. Pertama, untuk tabung sentrifuge berskala ini, kita ambil darah ini sekitar 5 cc. Untuk pengerjaan ini kita ingin melihat serumnya ya, volume serum dalam satuan persen. Lalu kita masukkan lidi, kita tunggu 2-3 jam untuk melihat ada darah yang menggumpal juga. Darah yang menggumpal ini kita analisis apakah kenyal atau rapuh. Lalu kalau sudah, kita taruh ke tabung kosong. Sisa dari tabung sentrifuge ini masih ada yang bisa menggumpal, kita taruh ke alat sentrifuge, lalu kita tunggu. Lalu kita lihat untuk yang darah menggumpalnya ada berapa cc lagi. Lalu kita hitung. Misalkan tadi bila dari lidi kita total ada 5 cc, dari lidi kita ambil 2 cc, masih ada di sisa 3 cc. Lalu setelah dari alat sentrifuge terlihat yang menggumpal adalah 1 cc. Jadi untuk volume serumnya tersisa 2 cc. Itu yang akan dihitung. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke fungsi vena. Di sini kita bisa lihat ada tourniquet, ikatan bendungannya, lalu ada semprit dan suntikan jarumnya. Ini kita suntikan dengan sudut 10-30 derajat. Lalu kalau kita berhasil menusuk ke lokasi yang benar adalah tandanya kita seperti menembus kertas, lalu memasuki ruang hampa. Lalu ada darah yang akan masuk sini sedikit, walaupun belum tarik. Setelah melakukan suntikan, ikatan bendungannya dilepas, lalu ditutup. Untuk suntikan ini, ketika kita sudah mendapatkan vena brachialis yang ingin kita tuju, ikatan bendung tidak perlu dilepas, karena kalau dilepas bisa-bisa posisi yang kita ingin tusuk berubah. Lalu untuk fungsi kapiler ini untuk infan, yang ada di tumit lateral kiri, lalu untuk pada dewasa itu jari 3 atau 4 biasanya. Untuk dipastikan harus bersih dan tidak ada luka, tidak ada lesi. Karena kalau tidak bersih akan mengganggu hasil dari lab. Ini untuk penusukannya seperti ini yang benar. Tidak bisa seperti ini ataupun di sini. Lalu untuk pada yang pertama itu tidak usah dipencet-pencet sehingga darah tidak banyak keluar. Karena kalau kita hapus darah pertama terlalu banyak, maka darah berikutnya yang ingin kita ambil kita harus pencet-pencet jari kita lagi sehingga banyak plasma yang keluar. Dan ini untuk hitung trombosit. Ini tadi kamar hitungnya. Lalu kita tutup dengan objek gelas dengan ketinggiannya 0,1 mm, makanya tidak boleh terlalu berlebihan. Kita memberikan spesimen darahnya terus tipis-tipis, nanti dimerembes sendiri dengan ketinggiannya 0,1 mm. Lalu kita ke mikroskop, kondensor kita turunkan dan diafragmanya kita kecilkan. Di sini ini untuk menghitung leukosit dan ini eritrosit dan trombosit. Karena kita ambil trombosit kita daerah sini. Terus trombosit di daerah sini. Cara menghitung ada dua, ada pakai satu kamar besar atau memakai 5 kamar sedang pada kiri atas, kanan atas, tengah, kiri bawah, dan kanan bawah. Ini kita pakai 5 ini. Nah, untuk
kamar hitungnya sendiri, luas kamar hitung seperti ini. Ada 1/5 dikali 1/5 kali 5, karena kita pakai 5 kamar hitung. Jadi 0,2 mm kuadrat. Dengan volumenya tadi tingginya adalah 0,1, sehingga jadi 0,02 mm kubik. Untuk mencari faktornya ini adalah 1 per volume dikali pengenceran, di mana tadi pengencerannya kita taruh ke 0,5, lalu kita arahkan ke 1,01, sehingga pengenceran sebanyak 200 kali. Jadi 1 per 0,02 dikali 200 sama dengan 10.000. Ini untuk faktornya. Lalu untuk jumlah trombosit, ini kita faktor dikalikan jumlah sel yang kita temukan. Jadi jumlah sel 10 dikali 10.000 tadi, jadi 100.000. Ini untuk retraksi bekuan, di mana retraksi bekuan ini, yang pada lidi ini, kita lihat konsistensinya, apa dia kenyal atau rapuh. Untuk dia kenyal ini langsung ditarik, langsung jadi satu seperti ini. Kalau rapuh dia kayak terpecah-pecah gitu. Lalu karena trombosit ini mudah menempel pada kaca, jadi kalau tadi pada hitung trombosit, pipetomanya itu harus dibilas terlebih dahulu. Lalu untuk pada retraksi bekuan, ini tabung sentrifuge yang berskala ini diusahakan memakai plastik, sehingga darah tidak menempel. Lalu setelah kita ambil segini, tadi seperti saya bilang, misalnya kita memakai volume darah 5 cc. Kita sudah tarik di sini adalah 2 cc. Lalu untuk perlu kita sentrifuge lagi. Kita memakai alat sentrifuge seperti ini. Kita tunggu. Jadi daya mengendap sekitar 1 cc, lalu ada volume serumnya sekitar 2 cc. Jadi dari 3 kurang 1 jadi 2 cc. Nah, volume serum ini kita hitung dengan hasil pelaporan itu persen. Jadi volume serum per volume darah total yang kita uji dikali 100%. Ini volume serum biasanya 40%. Sekian dan terima kasih.